Lahirnya teori keterbelakangan oleh para ahli seperti Baran, Frank, Prebisch, dan Dos Santos memberikan penjelasan bagaimana kemiskinan yang dialami oleh bangsa-bangsa di negara yang sedang tidak berkembang merupakan akibat dari sistem ekonomi dunia yang tidak seimbang, di mana kelompok negara kuat mengeksploitasi negara-negara yang lebih lemah, bahwa ketimpangan ekonomi dunia merupakan hasil dominasi ekonomi oleh negara-negara kapasitas atau industri. Pembangunan dan keterbelakangan sangat memperlihatkan kekuatan negara-negara pemilik modal dengan negara-negara dunia ketiga yang semakin menjauhkan perbedaan antara negara penguasa dengan negara miskin. Jika dikonteskan, untuk Indonesia dapat terlihat bahwa era pasca kemerdekaan perekonomian Indonesia sangat terpuruk sebelum memasuki era Orde Baru, di mana pemerintah Indonesia dapat dikatakan baru memulai membangun sistem ekonomi dikarenakan peninggalan penjajah sangat merugikan kondisi bangsa, ditambah lagi utang-utang Belanda yang kemudian harus dibayar oleh Indonesia. Sehingga pada saat itu dapat terlihat bahwa Indonesia sangat miskin dalam sisi modal. Jika dikonteskan dengan fenomena tentang kekayaan alam Indonesia akan melimpah, namun Indonesia masih tetap miskin. Artinya bahwa tingkat persaingan ekonomi dengan negara lain, khususnya negara-negara dunia, sangat jauh. Hal ini dikarenakan bahwa potensi yang ada tersebut kemudian tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena terjadinya di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan dapat terjadi karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar ternyata hanya salah satu dari masalah kependudukan di Indonesia. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang tidak jarang penduduk ada. Yang keempat, melakukan program transmigrasi. Yang kelima, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang timbul akibat sumber daya tersedia dalam jumlah terbatas. Sementara kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi masalah utama di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh permasalahan ekonomi. Yang pertama, urgensi memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Dilansir dari Indeks Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata laju 5,27% dalam 2 dasarwasa terakhir tahun 2000 sampai 2018. Namun untuk keluar dari jebakan status negara berpendapat menengah dan menjadi negara maju. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Sebab angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengaruh masih tinggi, porsi PDB juga masih 58,5%, terkonsentrasi di Jawa dan mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Yang kedua, dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Tingkat impor Indonesia masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian merendah, sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus-menerus meningkat. Impor sendiri adalah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari suatu negara ke dalam negeri. Yang ketiga, daya beli stagnan. Inflasi secara tahunan tercatat 2,48% dari tahun ke tahun. Meski demikian, hal ini tidak bisa mengingat daya beli yang masih stagnan. Sangat mungkin inflasi rendah saat ini disertai juga dengan penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tetap hingga akhirnya ekspansi dunia usaha pun tidak ikut terakselerasi. Penyebab daya beli yang stagnan dari masyarakat umumnya dipengaruhi oleh pendapatan yang ia terima, harga barang dan jasa, hingga berapa banyaknya barang yang ia konsumsi. Yang keempat, daya saing rendah. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, sejumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Di sisi lain, Vietnam terus menunjukkan peningkatan performa dalam menarik FDI. Salah satunya dari Jepang. Berkebalikan dengan Indonesia,
popularitas Vietnam bagi investor Jepang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Yang kelima, ketidakpastian menghadapi revolusi industri 4.0. Indef memandang wacana revolusi industri 4.0 tidak dilakukan dengan perencanaan matang. Hal ini disebabkan perencanaan mengenai apa yang perlu dikembangkan di sektor prioritas dan tidak ada perencanaan infrastruktur dasar industri 4.0. Di NTT, Badan Pusat Statistik, BPS mencatat penduduk Nusa Tenggara Timur usia 15 tahun ke atas yang bekerja mencapai 2,725 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,39 juta orang atau 51,14% merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah. Jumlah pekerja yang mempunyai pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP di NTT sebanyak 377.000 orang. Jumlah itu setara dengan 13,84% dari total penduduk NTT yang bekerja. Sementara pekerja lulusan sekolah menengah atas atau SMA dan universitas sebanyak 953.000 orang atau 35,01%. Menurut lapangan pekerjaan utama, penduduk NTT paling banyak bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan jumlah mencapai 1,40 juta orang. Jumlah itu setara dengan 51,3% dari total penduduk NTT yang bekerja. Sementara sektor pekerjaan penduduk NTT yang paling sedikit adalah di sektor informasi dan komunikasi, yakni hanya sebanyak 6.000 orang. Jumlah itu setara dengan 0,22% dari total penduduk NTT yang bekerja. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat kesempatan kerja secara nasional sebesar 93,74%. Pada Februari 2021, angkanya naik dari Agustus 2020 yang sebesar 92,93%. Seiring dengan kenaikan tersebut, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menurun 0,81% dari 7,7% pada Agustus 2020 menjadi 6,26% pada Februari 2021. Berdasarkan lokasinya, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan mengalami penurunan 0,98%, lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang berkurang 0,6%. Masyarakat pun kian optimis bahwa lapangan kerja akan semakin terbuka lebar ke depannya. Ini terlihat dari indeks investasi lapangan kerja yang sebesar 117,9 pada April 2021. Naik dari Maret 2021 yang sebesar 109,8, indeks ini menguat di semua tingkat pendidikan, terutama kelompok responden dengan latar belakang akademisi. Hal tersebut terjadi karena ekspansi kegiatan usaha dalam beberapa bulan mendatang diperkirakan meningkat. Hal tersebut sebagaimana segambar dari indeks ekspektasi kegiatan usaha yang mencapai 123,2% pada April 2021, lebih besar dari bulan sebelumnya sebesar 111%. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri telah melakukan sejumlah program untuk memperluas kesempatan kerja selama pandemi virus COVID-19. 3 diantaranya adalah kegiatan pelatihan kepada masyarakat atau PKM, teknologi tepat guna atau TTG, dan pengembangan kompetensi masyarakat lewat Balai Latihan Kerja atau BLK. Sekian dan terima kasih.